Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita telah sampai di penghujung Ramadan. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Seberapa besar Ramadan yang kita laksanakan menjadi momentum penting bagi kita. Ada istilah dalam agama kita yang disebut dengan di ujung Ramadan, hari Idul Fitri disebut dengan hari kemenangan. Di dalam agama kita, istilah kemenangan sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Kemenangan ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat non-fisik. Kemenangan yang bersifat non-fisik atau berdasarkan waktu biasanya kita lihat di setiap harinya pada saat kumandang azan. Apabila muadzin menyebutkan hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Lalu sebenarnya ukuran kemenangan dalam hal ini adalah orang yang dipanggil melalui azan oleh muadzin datang ke masjid dan sholat berjamaah di masjid. Bagi muslimin dan bagi kaum laki-laki. Tetapi untuk kaum wanita tentu saja sholat di rumah, tetapi di masjid juga diperbolehkan asal tidak menimbulkan fitnah. Artinya kemenangan itu adalah ada tindak lanjut, ada follow up, ada action yang dilakukan oleh kita atas seruan panggilan itu untuk sholat. Jadi intinya sholat itu adalah diawali dengan panggilan azan. Azan bukan tanda waktu, tetapi itu adalah panggilan sholat. Itu adalah sebuah kemenangan. Ada juga istilah kemenangan, sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan waktu yaitu setiap tahun yang disebut Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri ini juga disebut sebuah kemenangan. Kemenangan seperti apa yang didefinisikan dalam Ramadan ini? Siapa orang yang termasuk pemenang dalam Ramadan ini atau akhirnya disebut hari kemenangan di Raya Idul Fitri itu? Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat bahwa setiap manusia diilhamkan sukma kebaikan dan sukma keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah menghilangkan sifat burukan, sukma kebaikan dan sukma keburukan. Beruntung bagi orang yang mensucikan dan rugi bagi orang yang mengotorinya. Dari sini kita bisa memahami bahwa ada pertentangan, setiap manusia itu ada nafsu kebaikan dan nafsu keburukan. Orang yang menang di dalam Ramadan adalah orang yang bisa memperbaiki, yang mensucikan dirinya. Sudah kita ketahui bersama, Allah menurunkan Ramadan untuk menggembleng kita, untuk melatih kita. Bagaimana kita diminta untuk menahan lapar, menahan haus. Kita juga menahan amarah, menahan lisan untuk tidak mengucapkan kata-kata yang lago, yang bisa menjerumuskan hal-hal yang kotor. Memperbanyak sedekah, memperbanyak doa, sampai kita melaksanakan sholat tarawih, bahkan meninggalkan rumah untuk iktikaf. Semuanya itu dalam rangka untuk memupuk sukma kebaikan itu tadi. Maka Idul Fitri disebut kemenangan itu adalah kembali kepada kesucian. Karena berdasarkan ayat tadi itu, orang
yang mensucikan adalah orang yang beruntung. Jadi Idul Fitri itu bukan hanya sekedar pesta pora, baju baru, atau makanan-makanan lezat yang kita tunggu setiap tahunnya, karena Idul Fitri biasanya ada makanan-makanan yang keluar dalam setiap tahun, setiap perayaan Idul Fitri. Bukan hanya sekedar itu, tetapi Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan lagi yang lain. Kira-kira Ramadan ini apakah kita bisa bertemu lagi pada Ramadan pada tahun-tahun berikutnya? Itu semua memang kehendak Allah. Tetapi sebagai makhluk kita harus berusaha. Kita harus sekuat tenaga, semaksimalkan potensi agar kita dapat menjadi pemenang dalam setiap Ramadannya. Mungkin Allah mentakdirkan ada teman kita, saudara kita yang setiap hari kita bersama-sama beribadah di masjid, sholat tarawih bersama, puasa bersama. Tetapi teman kita itu, tetangga kita itu sekarang sudah tidak bisa menyelesaikan di Ramadannya karena telah Allah panggil lebih dahulu. Jadi kalau yang seperti itu maka jangan berharap Ramadan bisa didapatkan. Kemuliaan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar tentu sudah tidak bisa kita dapatkan. Makanya ini sebagai sebuah muhasabah bagi diri kita bahwa Ramadan itu diisi dengan kebaikan, maka akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa makna. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan bagi kita. Kita harus menjadikan Ramadan ini benar-benar momentum sebuah penyesalan yang panjang untuk peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Beliau mengatakan, celakalah seseorang yang masuk bulan Ramadan, lalu Ramadan itu berlalu sebelum dosanya diampuni. Jadi akan celaka orang itu, kita sudah di ujung Ramadan tetapi dosa kita belum diampuni. Itu maka adalah orang yang celaka. Betapa ruginya seseorang yang Ramadan datang tapi tidak membawa perubahan dalam hidupnya. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bayangkan sejenak apa yang sudah kita lakukan selama ini di Ramadan. Sudah maksimalkah ibadah kita? Atau biasa-biasa saja? Datar-datar saja? Atau kita sudah semaksimal mungkin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk meraih yang terbaik pahala di bulan suci Ramadan ini? Anggap saja ini Ramadan terakhir bagi kita. Walaupun tentu saja kita juga berharap dipertemukan dengan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini pada tahun-tahun yang akan datang. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nanti suatu saat kita menghadap Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kemenangan di hari kemenangan itu adalah kita yang mampu memperbaiki diri, kita yang memperbaiki diri, mampu memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Wasaringu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina ghadha wal 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menjelaskan, Allah menyiapkan surga seluas langit dan seluas bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu indikatornya adalah orang yang memaafkan. Hari kemenangan selain mengevaluasi Ramadan yang sudah kita lakukan adalah sebuah momentum untuk saling memaafkan, untuk memperkuat silaturahmi, memperkuat hubungan di antara sesama muslim. Sehingga setelah selesai Ramadan tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi permusuhan. Dan yang akhirnya happy endingnya kita yang akan menjadi pemenang.
maka disebutlah hari kemenangan itu. Mari kita sambut kemenangan itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita rayakan kemenangan itu bersama keluarga, orang-orang yang kita cintai. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kesimpulannya adalah Idul Fitri bukan akhir perjuangan, tetapi sebuah awal untuk mempertahankan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.